beda ya. Ini produk Afrika, dan ini Birma ya. Oh, Birma, ini juga Birma. Assalamualaikum Pak Guru Susilo. Waalaikumsalam. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah masih sehat. Semoga sehat lahir batin ya. Ya, amin ya rabbal alamin. Saya melihat akiknya Pak Guru Susilo ini banyak. Ya sebenarnya nggak banyak lah, ada gitu. Nah ini kita ngobrol batu akik Pak Guru. Boleh. Jadi ada salah satunya batu akik yang saat ini saya sukai yang ada di tangan jenengan adalah ada batu rubi. Oh, rubi ya. Iya. Rubi. Ini jubung. Oke. Saya tanya nih Pak Guru tentang batu rubi. Ini batu rubi itu sebenarnya asalnya dari apa? Oke. Batu rubi kalau dilihat dari komposisi materialnya itu dari mineral korundum. Itu yang menghasilkan warna merah. Korundum ini yang menghasilkan warna merah. Jadi apakah batu yang warna merah itu nanti cenderung dinamakan rubi? Tidak juga. Karena seperti kan ada yang warnanya merah tapi bukan rubi, itu banyak. Ada yang dari kalsedoni juga ada yang merah, tapi kan merahnya nanti beda. Merahnya beda. Iya. Jadi rubi sendiri, nama rubi berasal dari bahasa apa nih Pak? Itu rubi itu bahasa internasionalnya ya. Cuman kalau ada nama-namanya, mungkin kalau di kita di Indonesia itu ada yang menamakan merah siam, atau wong Jawa bilang merah siem gitu kan. Ada juga yang menamakan merah delima gitu. Orang Bali lain lagi, dia menamakan windu sare. Iya, tuh. Ternyata itu satu batu rubi. Batu rubi. Namanya bisa beda-beda. Biasanya itu tergantung sama apa itu ya, nanti sama warnanya, nanti namanya juga ada beda lagi. Ada yang rubi gondola gitu kan, rubi star, rubi daging. Iya. Oh gitu. Iya. Ternyata rubi ada merah delima, iya, ada nama lain windu sare. Windu sare. Windu sare itu orang Bali. Dan di Bali itu termasuk batu gimana ya yang di sana ya ada kaitannya, biasa dikeramatkan gitu kan. Untuk di Bali itu. Iya. Biasanya para apa itu? Kalau di sana istilah apa ya? Pemuka agamanya itu kan biasanya pakai itu. Hindu ya berarti. Pakai itu windu sare. Awal mula ada batu rubi ditemukan di mana Pak? Kalau ditemukan batu rubi itu sebenarnya nggak bisa ya? Ada ini, gini. Oke, saya mau cerita negara penghasil batu rubi ya. Di situ ada yang terkenal itu, yang pertama itu menduduki peringkat pertama itu yang rubinya bagus itu dari Burma atau Myanmar. Itu kualitasnya bagus. Ada juga yang dari Asia dulu ya, dari Thailand ada. Lah, yang dari Thailand ini kalau orang Jawa, orang kita itu udah bilang siem. Gitu. Sebenarnya kan dari Thailand itu siam kan Thailand. Iya. Ada juga dari Sri Lanka. Sri Lanka dalam pewayangan itu ngalengko ya, negaranya siapa itu berarti itu loh yang Raja Rahma Sinta itu, yang menculik negaranya Rahwana itu, yang menculik Dewata itu Sri Lanka. Dan di Sri Lanka itu sebenarnya batu-batunya sangat terkenal mendunia. Cuman untuk rubi itu ya dari Burma lah yang paling dunia internasional mengakui paling kualitasnya high quality. Lalu ada lagi dari Afrika seperti Madagaskar, Tanzania, itu penghasil rubi. Sebenarnya di Kalimantan juga ada, hanya mirip-mirip fisiknya seperti rubi, tapi sebenarnya
kalau dilihat dari materialnya itu bukan ruby. Padahal fisiknya mirip seperti ruby daging itu. Namanya kalau di sana apa ya? Saya lupa. Red Borneo itu fisiknya seperti ruby, tapi bukan ruby. Kenapa? Karena kita melihat ruby kan dari materialnya. Iya. Jadi itu dari sumbernya ya, jenis-jenis batu rubi dari dari asalnya ada dari Burma, tadi ada dari Sri Lanka, Thailand, ada dari tadi mana? Tanzania, Madagaskar. Indonesia ada Pak Guru? Ya itu tadi Kalimantan itu hanya mirip secara physically. Tapi kalau mungkin kalau kita bawa ke lab, itu bukan jenisnya. Bukan jenis, cuma mirip. Kan banyak batu yang mirip-mirip seperti misalnya ada yang seperti cubung. Ternyata bukan, itu kan karena warnanya. Lah, kebanyakan orang itu apa ya, terpaku dengan warnanya. Karena ini warnanya merah. Iki siem, gitu kan? Kadang-kadang kan gitu karena ini karena secara umum seperti itu pengetahuan. Itu sudah punya nama sebutannya selalu batu siem ya. Belum bisa tahu kalau itu juga bagian dari. Iya, sebenarnya ruby. Cuman mohon maaf nih untuk sekarang itu batu-batu yang sekarang itu kan sebenarnya sintetis. Gitu. Iya, tapi mungkin kalau yang punya batu padahal beliau beli mahal, saya bilang apa adanya nanti marah kan. Padahal bisa dibedakan lah. Cuman sintetis pun kan ada sama aja, ada grade-nya kan, grade 1, grade 2, grade 3 itu. Kalau yang grade 1 ya bagus juga, maksudnya anti gores gitu. Batu siem. Kebanyakan kan orang-orang tua itu kan suka itu ya pakai yang merah-merah itu kan. Nah, itu coba saya lihat coba ya. Boleh. Ini ruby blood pigeon kan, kalau melihat warnanya blood pigeon. Ya. Atau darah merpati kan, untuk merahnya. Nah, untuk harga tahun 2022 sekarang nih Pak Guru, kisaran berapa ini standar umum jenis ini? Karena mungkin ini ya originnya itu kan, itu kan Afrika. Itu di bawah ini, di bawah mana? Di bawah harganya ya, untuk harganya di bawah Burma. Kalau Burma yang seperti itu mahal banget. Jadi kualitasnya sedang ya. Iya. Nanti ada lagi yang lebih ini dari Burma. Yang paling bagus dari Burma. Bisa 5 kali lipat gitu. Bisa jadi kalau trimnya segitu, lalu kejeniannya semacam itu kan. Ini teman-teman semua bisa dilihat seratnya. Dan gini, setiap negara itu pasti biarpun ruby mempunyai ciri-ciri yang berbeda untuk seratnya, gitu. Iya. Itu contoh misalkan sangat banyak ya jenis-jenis. Ya itu ruby tadi dari negara penghasil ruby itu pada tadi. dasarnya jenis ruby dan segala namanya itu juga tidak lepas dari asal batu tersebut dari mana. Ini sama-sama orisinil ya, sama-sama batu yang kalau di apa itu Al-Quran kan yakut itu, yakut itu ruby. Ya baru tahu ya kalau yakut ini dikenal sebagai batu ruby. Ini tahunya yakut sendiri, ada permata sendiri, tak kirain demikian. Kalau untuk ruby, lalu ada lagi safir, itu kan masuknya udah ini ya, udah permata itu. Istilahnya apa ya? Gemstone. Gemstone. Baik. Tapi sebelumnya kita nikmati dulu, silahkan dipun kersakaken unjukanipun dan kita intro terlebih dahulu. Oke, that's I wanted. Oke. Nuansa Al-Miftahaini Channel. Klik subscribe and notification. Ini ketuker nggak nih kopinya? Coba dicek. Itu pahit. Kalau pahit ya diganti aja. Itu diminum dulu biar adil. Oke. Ya, biar dapat barokahnya Pak Guru. Ini manis ya? It must be sweet. It's I'm yours. sorry. Yeah, it's okay. I have just drank. You know,
when we were child, remember, you know, bee. Yes. And yeah, my parent asked, kalau di ano tawon, jadi bertawon bilang nyompai deke legi gitu ya. Nyompai deke legi Ya, gitu iya, ya. katanya gitu. Itu bikin sembuh katanya, kata orang tua gitu. Jadi saya suka yang manis, jadi suka yang pahit gitu ya. Biar nggak diburu tawon. Mari Pak Guru. Oke. Kita lanjut ya. Oke. Silahkan sambil bersesria. Oke. Kandungan sekarang Pak Guru. Oke. Kandungan yang ada pada batu rubi. Apa saja yang terkenal dan kita pahami. Untuk materialnya gitu atau Iya, material. Materialnya yang nanti kandungan yang ada dalam manfaatnya. batu itu kan nanti akan muncul sebuah manfaat bagi tubuh seseorang. Oke. Kalau secara umum itu tadi mineral korundum. Lah, mineral korundum itu kalau di dunia kesehatan itu salah satunya kan melancarkan aliran darah. Itu lepas percaya dan tidak percaya ya. Iya. Oke, lalu apa itu caranya ya? Menghilangkan racun dalam darah itu ada, menguatkan jantung itu kalau dari segi kesehatan. Ya seperti itu. Makanya sebelum Masehi pun orang udah mengenal batu ini, mungkin karena udah ada kan, ya, batu mulia kan. Oh ya, maaf Pak Guru. Oke. Ini koreknya luar biasa. Terus saya pernah melihat dan sampai hari ini pun bisa kita lihat di beberapa media sosial ada istilah batu merah delima. Iya. Tetapi di sana itu dia dikatakan kalau batu merah delima itu kalau ditaruh di air terus airnya jadi merah gitu kan. Ada lagi yang itu jadi jimat dan lain sebagainya. Itu gimana Pak Guru? Itu karena itu masuk ke culture kita ya. Oh, culture kita, ya. Iya. Murni Sebenarnya culture. kita bilang merah delima itu kan karena warnanya. Iya. Iya, mungkin bisa jadi yang disebut antum kan sebenarnya batu apalah nggak tahu. Cuman warnanya seperti merah delima. Iya. Dan kebetulan untuk batu rubi itu kan banyak yang warnanya seperti merah delima. Iya, jadi warnanya ya dari warna. Kalau kita lihat buah merah delima kan seperti itu ya. Iya, oke. Tapi saya melihat nih Pak Guru ada batu rubi yang warnanya ungu. Betul sekali, itu namanya rubi gondola. Ada lagi yang seperti lipstick, namanya Red Johnson. Itu ada. Jadi merah gimana ya? Ya seperti lipstick itu, lipstick merah menor itu ada. Iya. Ada juga yang istilah apa ya? Nyeter itu kan, nyeter. Kalau kita bilang wah nyeter waktu ini nyeter 6 gitu kan, itu nyeter. Ya, jadi terlepas dari segala permistisan batu. Iya. Ini tadi batu merah delima, batu rubi, yakut, atau ada lagi dari siem ya. Ternyata siem adalah bagian dari jenis batu rubi. Cuman sekarang kan banyak yang di apa caranya itu ya? dari Afrika ya. Kalau siem Thailand. Oh maaf ya, dari Thailand. Oke. Kan malah zaman dulu kan nganggo SIM, nggak taunya ternyata SIM ke rubi gitu kan, ternyata kan setelah ditelusuri itu kan ternyata Thailand kan penghasil rubi juga. Ya itu nanti biar teman-teman semua kalau mau beli batu permata jadi sebelumnya sudah tahu dulu ya. Oke, ya harapan gitu ya. Atau kira-kira ada yang unik lagi dengan merah delima atau rubi. Ini ada dari segi nama memang ya. Iya. Jadi dirubah namanya kesannya berbeda. Tatkala kita menyebutnya batu rubi kesannya rasa internasional. Kalau kita sebut merah delima kok kesannya udah ada jadi kesan mistik gitu ya.
Iya. Nah, untuk perdukunan kan. Iya, perdukunan. Kalau Siam serasa seperti nggak punya batu rubi. Itu yang biasa terjadi seperti itu Pak Guru. Baik ya, jadi barangkali ini untuk beberapa penjelasan dari Pak Guru, semoga bermanfaat buat saya dan teman-teman semua agar lebih mengenali alam. Amin. Agar kita bisa melihat bahwa ciptaan Allah begitu indah. Ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina adzabannar. Ternyata batu tatkala kita mengerti, tatkala kita teliti dari segala kandungan yang ada di dalamnya, bukanlah sampah. Iya. Arti bukanlah batil, ma khalaqta hadza batila. Begitu nggih Pak Guru nggih. Iya. Dan apa ya, itu ada ya yang sesuatu yang diciptakan oleh Tuhan itu kan pasti ada manfaatnya, gitu kan. Oke. Dan yang luar biasa indah adalah prosesnya Pak Guru. Iya. Jadi tatkala batu yang jenengan tadi pakai, katakanlah batu rubi, proses terbentuknya batu itu yang paling menakjubkan. Pasti berjuta-juta tahun, pasti mengalami berbagai proses yang sebagian kita tahu dan sebagian belum kita tahu ya. Ini semua adalah bentuk dari keagungan Allah Subhanahu wa taala atas apa yang Dia ciptakan. Oh, masalah harga untuk gram Pak Guru. Bila batu jenis rubi yang apa yang tadi disebut ya. Yang jenengan blood pigeon, ini istilahnya blood pigeon atau merah darah merpati gitu istilahnya. Ya, ini jika dijual di pasaran secara terbuka, gitu ya, secara terbuka, tidak ada buat-buat lah. Ini masalah lab. Setelah kita sama-sama di lab dengan Mas, bapaknya, Mas kan kita tahu per gramnya. Itu kalau digramkan, harganya lebih mahal mana, Pak? Untuk batu permata juga ini kita pakainya karat istilahnya. Karat juga kan. Dan untuk batu rubi itu kan termasuk batu mulia yang keras ya. Kenapa? Karena kekerasannya skala 9 skala Mohs di bawah intan Yemen itu. Kalau kan 10 skala Mohs, kalau ini 9 skala Mohs. Oh, sudah ke 9. Emas. Kalau emas kan nggak masuk, itu kan nggak masuk ini, nggak masuk karat. Nggak maksudnya bukan nggak masuk batu mulia kan, kalau masuk logam itu kan beda. Makanya nanti kita bisa ngukur lewat apa ini untuk pembanding dengan emas nih Pak Guru, agar kita tahu bahwa kualitasnya lebih Yahud yang mana. Untuk batunya gitu. Iya, jadi batu rubi yang jenengan pakai itu, jika dijajarkan, disandingkan dengan yang sebelah emas, itu sama dengan emas berapa, gitulah kira-kira. Oke, kalau itu gini ya, karena untuk perbatuan itu kan peminatnya lebih sedikit daripada peremasan, kan gitu. Iya, pasti orang umum itu misalkan kita kan pasti milih emasnya. Karena kan ya tahu lah sendiri kalau emas kan wah dari dulu memang jadi ini kan simbol kuning ya, perak simbol putih gitu. Jadi hanya untuk orang-orang tertentu ya, orang tertentu yang sama-sama mengenali batu, sehingga baru mulai ada komunitas batu, lalu mulai mengecek nutrisi materialnya. Lalu dalam ini dunia Islam itu ya, saya pernah baca sebuah artikel itu untuk pakai batu pun itu kan ada hari-harinya. Contoh sekarang hari Rabu ya, itu memang di apa istilahnya ya disarankan itu untuk memakai rubi. Ya mungkin ada alasannya ya. Kalau hari Rabu. Oh, hari Rabu. Kalau hari Rabu. Kalau ngomong ini Pak Guru sudah pakai seragam gitu nggak nih? Iya, Senin Senin. Kalau Senin pakai misalkan kita pakai batu jenis Yaman gitu. Kalau Selasa kita memakai emerald atau apa itu jamrud, atau satunya lagi apa itu yang hijau juga apa saya lagi lupa ini, nggak bawa batunya jadi lupa. Itu kalau Rabu ini dan seterusnya sampai Minggu itu kalau saya baca artikelnya
betul itu ada ini ada harus pakai. Dan sebenarnya yang tidak kalah pentingnya itu ada doanya juga. Ada doanya. Saya cuman doanya nggak siapa, cuman pakainya aja. Berarti itu termasuk hazanah ke Arab ya, termasuk di Arab. Kalau dibilang keislamannya tentu itu nanti berbeda Pak Guru ya. Oh ya. Jadi nanti saya sebut itu hazanah kearaban. Termasuk ada hazanah percinaan. Di Cina juga ada tatanannya sendiri. Batu rubi, keberuntungannya di ini, makanya di hari ini. Gitu kan? Kita juga ini kan setiap batu pasti ada melambangkan keberanian, ada melambangkan kesuksesan apa itu ada batu. Ada semua itu. Ya itulah. Kalau kita bicara soal batu nggak ada habisnya deh. Iya. Cuma memang kalau saya lihat perbedaannya dengan emas, kalau emas ini dia di pasaran terbuka. Iya. Dan disepakati lah ya, katakan harganya per gram itu disepakati. Sementara semua jenis batu belum. Jadi sebenarnya untuk batu juga sudah. Yang ini seperti gini ya. Untuk hijau paling bagus, contoh ya, untuk hijau paling bagus kalau di dunia itu dari jamrud, kan gitu. Untuk merah paling bagus itu dari rubi. Untuk biru paling bagus itu dari safir. Walaupun selain itu kan ada batu-batu yang maksudnya bukan nama yang saya sebutkan itu, yang warnanya sama itu ada. Cuman dunia itu mengakui, mungkin ya karena kualitasnya, karena materialnya. Berarti masalahnya ada pada penggemarnya saja ya. Iya. Karena penggemarnya belum tahu. Iya, mungkin karena penggemarnya belum tahu. Kalau yang belum tahu, kebanyakan kan hanya apa itu melihat warna, biru, safir, padahal belum tentu, itu kan? Iya, kan sebenarnya kalau kita sudah mendalami, kalau kan nanti tahu, ini dilihat dari seratnya, ini rubi, ini yang lainnya. Betul. Ya kira-kira begitu Pak Guru ya, beberapa perbincangan kita tentang batu rubi. Sepintas yang saya terpikir sudah saya sampaikan. Barangkali ada beberapa hal yang belum terbahas tapi penting bagi pemirsa. Silakan Pak Guru. Apa ya yang belum ya? Yaitu tentang memakai cincin itu kan kalau di kita sunnah juga ya. Iya, salah satunya kan itu ya. Iya. Asalkan tidak dicampur dengan emas yang melebihi dan berat daripada batu tersebut. Gitu. Dan untuk konon katanya kan kalau apa itu ringnya itu dari fidotun atau dari silver, perak itu kan katanya anti jin gitu. Katanya loh, saya nggak nganu. Katanya kan itu. Saya suka kalau batunya udah bagus, lalu ringnya perak itu rasanya sudah perfect gitu. Saya sengaja tidak membahas hal ini kan Pak Guru karena ada yang sudah lebih profesional untuk membahas tentang percinan, perfikian daripada percincinan. Jadi saya justru khusus menanyakan kepada Pak Guru justru pada pengenalan dasar. Dasar-dasar dari batu rubi khususnya untuk kesempatan ini. Cuman gini, sayangnya saya bawa satu, kebetulan yang lainnya udah laku kan sebenarnya ada rubi daging seperti apa, gondola seperti apa, lalu rubi star seperti apa, nah itu. Iya. Barangkali ini dijadikan tren nggak apa-apa Pak Guru. Agar tidak tertipu untuk membeli batu rubi bagi pemirsa sangat penting. Biasanya ketertipuannya pada apa? Ketertipuannya itu pasti pada pandangan pertama ya. Padahal yang namanya yang imitasi itu istilahnya ya, atau catam. Kata catam itu singkatan dari campur tangan manusia. Itu biasanya kan kalau yang apa itu ya lebih menarik malah bentuknya lebih menarik kalau nggak paham lebih menarik. Mungkin diberi tutorialnya untuk mencari batu rubi Pak Guru. Jadi apakah syaratnya, apakah yang sering terjadi lah, dasar saja. Pada umumnya orang memilih batu mulia itu pertama dilihat ini seratnya ya. Pada umumnya untuk semua batu lah pasti ada seratnya. Walaupun ada yang bisa bikin ada seratnya juga ada. Memang gimana ya, perlu pengalaman lah. Tapi pada dasarnya ketika
milih batu itu pasti ada seratnya tuh. Kecuali yang udah super high quality itu kadang no Tidak ada serat serat, ya. tuh. Itu pun mahal, nggak di kalangan seperti ini. Itu harganya Jadi sama. sejauh ini pemirsa tetap harus tahu caranya sendiri ya. Iya, Tidak bisa dicari triknya. enggak. Ya gimana ya? Ya mungkin pengalamannya Pak Guru lah. Kalau untuk- pengalaman pertama dari ini kan, ya dari tertipu ya karena tidak tahunya lama kelamaan itu kan jadi tahu, oh ruby itu seperti ini, dilihat dari seratnya itu kan. Ya begitu ya teman-teman semua, jangan sampai tertipu oleh batu hanya karena panjenengan semua terlalu menyukainya. Pada pandang pertama. Ya karena banyak di balik kesukaan panjenengan tentang batu, tapi ada yang memanfaatkan kesukaan jenengan menjual batu-batu yang mungkin bukan asli, bukan ori. Marketing. Iya, marketing. Saya demikian Pak Guru untuk episode batu ruby. Untuk nanti ke depan ada episode lagi minggu depan. Insya yakni Allah. Insya Allah ke batu safir. Boleh. Nanti ke batu safir. Kalau enggak ya zamrudnya. Oke. Ya pemirsa, ditunggu episode berikutnya. Kita akan menggelendengi dan akan membincang tentang batu safir ataupun batu zamrud. Demikian, semoga bermanfaat. Terima kasih Pak Guru. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.